Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu disebut juga dengan gelombang yang arah getarnya selalu tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, itu disebut dengan gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya selalu sejajar dengan arah rambatnya. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya dari sini. Kalau gelombang transversal, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Tapi kalau gelombang longitudinal, arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, di sini sudah digambarkan ilustrasi dari masing-masing gelombang. Gelombang transversal dan ini gelombang longitudinal. Bagian-bagian gelombang transversal ada di sini, Ibu udah ilustrasikan gambarnya. Ibu sudah memberi keterangan ada A, B aksen, C, D aksen, E, F aksen, G, H aksen, I, dan J. Nah, itu apa saja sih? Disebut apa saja? A disebut apa, C disebut apa, B aksen disebut apa. Nah, kita akan bahas hal ini di bagian-bagian gelombang transversal. Ada A, B, C atau A, B, C atau E, F, G. Nah, disebut apa itu? Disebut dengan bukit gelombang. Bukit gelombang. Nah, kalau dari C, D, E atau G, H, I berarti C, D, E atau G, H, I. Nah, disebut apa itu? Itu disebut dengan lembah gelombang. Nah, kalau tadi ada A, B, C itu adalah bukit gelombang. Nah, kalau C, D, E itu berarti lembah gelombang. Nah, kalau B dan F berarti B dan F. Nah, itu disebut apa? B dan F. B dan F itu disebut dengan puncaknya gelombang. Puncak gelombang. Kalau D dan H berarti posisi D berarti ini D dan H. Nah, D dan H itu disebut dengan dasar gelombang. Kalau dari A, C, E, G, I berarti A, C, E, G, dan I. Nah, itu disebut apa? Berarti disebut dengan simpul gelombang. Simpul gelombang. Dari B, D, F, H, B, D, F, dan H. Nah, B, D, F, dan H itu disebut dengan perut dari gelombang. Nah, kalau B aksen, D aksen, F aksen, atau H aksen itu disebut apa? Kalau di bagian gelombang transversal, nah, itu disebut dengan amplitudo. Amplitudo atau simpangan terjauh dari gelombang ya. Itu bagian-bagian dari gelombang transversal. Nah, syaratnya apa? Kalau kita menghitung berapa gelombang pada gambar tersebut atau pada ilustrasi tersebut. Nah, Ibu akan bahas. Satu gelombang itu bisa kita ketahui dari yang pertama, yaitu terdiri dari satu bukit
dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Nah, coba perhatikan di sini. Ada di sini ilustrasinya, Ibu sudah gambar. Dari satu bukit berarti satu bukit, satu lembah. Berarti bisa dituliskan dari A, B, C itu adalah satu bukit. Berarti satu lembahnya C, D, dan E. Nah, itu satu bukit dan satu lembah. Syarat yang kedua atau bisa kita ketahui dari satu gelombang itu terdiri dari 3 simpul dan 2 perut. Nah, yang mana saja kalau 3 simpul dan 2 perut? Lihat, perhatikan di sini ada A, B, C, D, dan E. Nah, 3 simpul yang mana? Berarti A, C, dan E. A, C, E. 2 perut berarti B dan D. B dan D. Nah, itu bisa kita ketahui. Itu berarti gambar atau ilustrasi di sini berarti itu adalah satu gelombang. Nah, ada yang kita bisa ketahui dari syarat yang ketiga, satu gelombang itu terdiri dari 2 simpul, 3 perut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau 3 simpul, 3 perut, maksudnya 2 simpul, itu berarti 2 simpulnya terdiri dari E dan G. Berarti di sini E dan G. Lalu 3 perutnya yang mana? Berarti D, F, dan H. Berarti D, F, H. Nah, itu adalah 2 simpul, 3 perut. Ya, Ibu ulangi, berarti satu gelombang itu bisa kita ketahui dari satu bukit, satu lembah, ya. Satu bukit, satu lembah, atau di sini satu bukit, satu lembah. Berarti kalau gambar ini, kalau dari A sampai I berarti satu bukit, satu lembah, ditambah lagi satu bukit, ditambah lagi satu lembah, berarti itu terdiri dari berapa gelombang? Ya, ada dua gelombang tuh, ya. Nah, lalu yang kedua, satu gelombang itu bisa kita ketahui dari 3 simpul, 2 perut, A, C, E, B, dan D. A, C, E, perutnya B dan D. Nah, ada ilustrasi gambar seperti ini, atau misalkan dari sini, dari posisi D sampai ke H. Nah, itu juga termasuk ke dalam satu gelombang dari 2 simpul dan 3 perut, ya. 2 simpul berarti ada E dan G, itu 2 simpul, ya. Berarti 3 perutnya D, F, dan H. Nah, itu satu gelombang. Nah, kalau gelombang longitudinal berarti bagaimana kita mengetahui gelombang longitudinal? Sebelum Ibu bahas gelombang longitudinal, coba perhatikan kembali gelombang transversal yang Ibu ilustrasikan di sini. Nah, coba Ibu akan tuliskan di sini dari posisi A sampai posisi E. Nah, berarti itu disebut dengan berapa gelombang? Dari A sampai E. Berarti itu disebut dengan satu gelombang. Karena satu bukit, satu lembah, ya. Kalau dari posisi A sampai I, nah berarti dari posisi A sampai I berarti berapa gelombang? 2 gelombang. Nah, kalau dari posisi A sampai J, nah, coba perhatikan dari posisi A sampai J berapa gelombang? Kalau tadi dari A sampai I itu 2 gelombang. Kenapa? Ada 2 bukit dan ada 2 lembah. Sekarang ditambah posisi J, berarti itu berapa gelombang? 2, 1/4 gelombang, ya. Karena bukitnya tidak lengkap, dia hanya 1/4-nya saja bukitnya. Jadi
dari A sampai J, berarti dia memiliki 2/4 gelombang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah getarnya akan sejajar dengan arah rambatnya. Perhatikan ilustrasi gambar di sini. Coba lihat, perhatikan. Di sini ada gambar, ada yang disebut dengan rapatan, ada yang disebut dengan renggangan. Bisa terlihat gambarnya di sini ada rapatan, renggangan, di sini ada rapatan. Rapatan, renggangan, dan rapatan sudah bisa dipahami. Di sini perbedaan gambarnya ya. Jadi kalau rapatan berarti dia gelombangnya dia rapat, kalau renggangan berarti gelombangnya dia renggang. Ya, nah seperti itu. Kalau dari gelombang longitudinal itu kalau satu getaran atau satu gelombang maksudnya ya. Kalau satu gelombang, kalau dalam longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, bisa kita lihat pada gambar ilustrasi di sini, berarti kalau satu gelombang itu satu rapatan, satu renggangan, berarti dari sini sampai ke sini ya. Berarti satu rapatan, satu renggangan itu disebut dengan satu gelombang longitudinal. Kalau pada ilustrasi di sini berarti berapa gelombang yang terjadi? Berarti ada satu rapatan, satu renggangan, dan satu rapatan. Berarti 1,5 ya. Jadi di sini ada 1,5 gelombang longitudinal. Nah, cukup sekian materi dari pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan.